kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dari Bapak Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Wakil adalah senior kami semua. Ya, sudah berkenan menemani hadiran kami tim dari Jakarta. Bapak boleh selaku orang tua yang saya bilang sesepuh di sini, dua adat ya, para suku yang ada di sini, Pak Camat, dan kalau kakak Adi bukan orang lain, Pak Sekda, tapi saya sudah kakak sendiri dari dulu, dan kakak Simon Lendek, senior yang pendidikan dulu. Dua orang ini komplit kalau bergabung. Dan saya mengatakan saya bahagia selama ini dan senior saya berdua. Kami tim dari Jakarta, ada Pak Nurbowo, ini beliau Kasubdit Pertanahan, jadi konflik pertanahan di seluruh Indonesia ini beliau. Karena saya selaku direktur punya Kasubdit Pertanahan, kawasan khusus 1, kawasan khusus 2, batas negara, sama perkotaan. Jadi direktur kawasan perkotaan batas negara, di dalamnya juga ada pertanahan dan pulau-pulau kecil terluar. Itu di direktorat saya. Terus ada Ibu Santika Junior dari IPDN, Pak Lado ini Kasubagta ibu saya, tata usaha, beliau daerah NTT, lahir besar di Medan. Muka Kupang. Iya, Lado. Iya. Lah Sabu itu. Kalau ini ada Vivin, Purna juga STPDN dari Tangerang. Staf di TU, satu si Rifat dari Aceh, alumni STPDN juga, dari Aceh, jadi alumni STPDN. Kami dari Jakarta kemarin ada 7 sama Agus. Nah, Agus ini putra SPD yang saya minta untuk membantu saya, selalu jadi ajudan saya, mendampingi saya kemana. Ini Agus Ledeng, Agustinus Ledegono, sudah dengan saya sudah cukup lama dan orang kepercayaan saya juga selama ini. Baik, Bapak, kakak, adik, saudara semua, Bapak Kepala Desa, semua saudara yang ada di tempat ini, kami hari ini berbahagia bisa datang ke tempat yang indah ini. Di samping tugas pemerintahan yang kami lakukan, kami juga bisa bersilaturahmi, bertemu keluarga. Sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakil Bupati, saya putra Kodi yang lahir besar di luar Sumba. Saya Bapak, bagaimana Pak Wakil bilang tadi, Bapak saya tentara, mama saya dari Flores Timur. Saya lahir besar di Kabupaten Belu, Atambua. Jadi kalau lihat fisik mungkin bukan Atambua, tapi kalau berbicara bahasa Tetum lebih lancar dari bahasa Sumba. Begitu. Kalau ganteng mungkin saya dengan kakak adik, kami dua bersaing gitu. Tinggal wanita mana tinggal memilih antara kakak adik atau saya gitu. Jadi kita pilih. Jadi hari ini berada di sini, saya coba melihat pertama terkait dengan peluang pengembangan kawasan peternakan sapi. Tadi pagi kami sudah lihat Bapak Okta dan timnya, Ibu, staf semua, kita sudah ke lokasi untuk melihat bagaimana potensi untuk pengembangan 200 hektar lahan. Bapak Wakil lahannya begitu indah. Kemarin itu Bapak Wakil mengatakan dikelilingi oleh sungai yang artinya kebutuhan akan air itu tidak menjadi masalah. Luar biasa. Beda sekali dengan Belu. Belu punya 500 hektar tapi airnya susah. Musim kering sapi bisa mati karena tidak ada air. Tidak ada waduk, tapi waduk itu musim panas airnya turun. Jadi saya tadi lihat sungai itu di saat seperti ini dan airnya luar biasa. Saya kira itu adalah potensi karena selama ini kita bisa bicara makan. Minta maaf kita orang habis memang selalu. Sumba itu kaya akan ternak, kuda, tapi kenyataan semakin hari semakin kurang. Ini yang pemerintah daerah dari pemerintah Bupati Mawakil menjadi atensi untuk di Sumba ini sehingga betul-betul mengembalikan. Itu yang kedua, terkait dengan penyelesaian batas. Kita khawatir sekali lagi Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda
Sekda ini selalu berkomunikasi dengan saya untuk mengawal penyelesaian masalah batas antara Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Saya sebagai junior, walaupun dia Jakarta sebagai direktur, bukan karena saya berpihak pada SPD sebagai kampung halaman saya, tetapi fakta, dokumen, saksi hidup itu membuktikan bahwa itu adalah wilayah Sumba Barat Daya. Begitu. Jadi bukan karena mengatakan, oh saya berpihak pada SPD, bukan. Tetapi sekali lagi dokumen yang ada, saksi-saksi hidup yang masih ada, bukti-bukti fakta lapangan, dan kalau kita bicara koordinat, saya kira ya, kita bicara sosiologis masyarakatnya, masih masyarakat SPD. Meskipun teman-teman dari Sumba Barat coba melakukan lobby pendekatan ke saya 2 kali di kantor, saya kira saya tidak berubah, karena apapun itu fakta sejarah. Kalau kita merubah fakta sejarah, saya tidak tahu secara adat, saya takut dengan kondisi itu. Jadi Bapak tidak usah khawatir, prosesnya sudah berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau itu keluar maka masalah di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya selesai. Saya kebetulan kemarin juga ketua tim penyelesaian batas di NTT dan Papua Barat. Di NTT selesai dari 7 kabupaten, itu selesai tuntas, tidak ada masalah. Kabupaten kalau provinsi Papua ya itulah Papua, susah kita tebak. Kalau Papua dengan banyak persoalan dan butuh pendekatan yang harus lebih lama, tapi NTT kemarin 7 kabupaten semuanya selesai, sehingga NTT praktis tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oleh karena itu, Bapak, Mama, kakak, adik semua, saudara semuanya, sekali lagi saya tidak mendahului kehendak Tuhan, tetapi apa yang sudah dalam proses itu hampir final, dan kita mengakomodir pertimbangan, berbagai pertimbangan, baik itu aspek aturan, normatifnya, sejarah, aspek sosiologis masyarakat, dan peta kewilayahan. Itu sudah kami lakukan sehingga betul-betul tuntas, dan nanti kalau Permendagri keluar, itu sudah dijadikan sebagai dasar terkait dengan hasil penegasan batas wilayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi kami tim dari Jakarta menyampaikan terima kasih banyak atas penyambutan dari kemarin oleh Bapak Wakil, Bapak Sekda, Pak Bupati juga kemarin terima pertama dan kami. Saya kira ini momentum yang baik dan strategis bagi kami. Di samping menjalankan tugas pemerintahan, kami juga coba sekali lagi menjaga kualitas, saya katakan hubungan pusat dan daerah. Tapi saya untuk SPD juga hubungan kekeluargaan. Ini yang saya akan jaga, dan kepercayaan dari Bapak, Mama semua. Saya mohon doa restu agar saya pun dapat melaksanakan tugas dengan baik di pusat, dapat melaksanakan tugas dengan sehat, aman dan lancar, sehingga apa yang kami perjuangkan di Jakarta untuk kepentingan daerah, terutama NTT, lebih khusus lagi SPD, ini dapat kami dorong dalam berbagai kebijakan, baik itu kebijakan kawasan, nanti mungkin kita akan diskusikan terkait perkotaan, Bapak Wakil, karena penataan kota-kota di Indonesia saat ini lagi kami lakukan secara masif, perkotaan. Kalau batas negara, Sumba Barat, Pulau Sumba dengan Australia, batas laut. Tapi kami belum masuk ke sana, kami lagi fokus penyelesaian batas darat. Saya kira itu yang menjadi atensi kami, sehingga nanti ke depan, sekali lagi ke depan, kita tetap menjaga hubungan ini, baik secara formal maupun informal, komunikasi tetap kita bangun, sehingga ke depan Sumba Barat Daya dapat lebih maju, sejahtera masyarakatnya. Saya kira itu dari saya pada sore hari ini, lebih kurangnya mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Cepat. Cepat. Baik, terima kasih atas kesempatan Kader Kodi. kepada saya. Yang saya hormati Bapak Direktur bersama seluruh rombongan dari Jakarta. Yang sama saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, beserta jajarannya dari kabupaten,
dapat telepon tadi di jalan, kebetulan juga saya dari Karangkita Pabuatu. Posisi saya tadi saya terima telepon di Karangkita Pabuatu. Kebetulan juga saya tadi lagi juga ada pantau persiapan lahan di Karangkita Pabuatu. Tapi ketika saya dapat telepon, saya langsung lari ke sini untuk ketemu Bapak sekalian. Memang saya sempat tadi mohon maaf Bapak Wakil, dan memang kalau saya sempat katakan tadi bahwa Ratenggaro itu di wilayah Bengedo, tetapi memang kondisinya beliau yang sangat kita hargai dan hormati itu adalah di Ratenggaro. Tetapi memang beliau sebagai pemilik tanah di Kalanginda, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Setda tadi. Tentu saya ucapkan banyak terima kasih dan saya berbahagia luar biasa Bapak-Bapak dari Jakarta atas berbagai informasi yang disampaikan tadi dan saya sudah dengar. Lalu kemudian tentu saya sebagai pimpinan wilayah menjadi informasi yang saya harus kendalikan di wilayah, tentu untuk supaya nanti tidak tercipta konflik di wilayah, karena memang masyarakat selalu menyampaikan kepada saya bahwa kapan sudah itu SK datang, jadi sering mereka dapat terima. Tapi saya mungkin tadi sempat apa yang disampaikan oleh Bapak Setda, saya pada posisi waktu itu sebagai sekjam waktu itu Pak. Memang dalam persiapan 3 hari itu di awal sekali itu Bapak memang kita adu nasib antara mati atau hidup waktu itu Pak. Kita tabang. Tetapi kami tabang, bahkan saya pun sebagai sekjam waktu itu, saya dengan pakaian dinas saya katakan dengan bahasa budaya, saya ronggeng waktu itu, masyarakat terima dengan ronggeng. Kenapa saya lakukan waktu itu Bapak? Terus terang saja, masyarakat waktu itu mau mati mereka, begitu. Mau mati, hanya pilihannya mau mati. Dan saya waktu itu Bapak ada 2 camat yang sama-sama dengan saya ketika diperintah oleh Bapak Setda panggil saya untuk harus Asisten 1 saya kata itu. ya asisten 1 Bapak beliau. Waktu itu saya diperintah, saya juga ketakutan waktu itu Bapak. Tetapi tidak ada pilihan lain. Ketika saya diam berarti kita mati karena bom meletus sudah siap semua Pak. Begitu. Kalau begitu pilihan saya waktu itu, saya harus katakan seperti apa waktu itu. Kebetulan saya sendiri adalah warga dari Kecamatan Kodi Balagar, orang asli Balagar waktu itu Pak. Sehingga saya pilih, kalau kita pilih diam dan saya tidak respon apa yang diperintahkan oleh Bapak asisten waktu itu Bapak, maka matilah semua kami. Bom sudah siap dilempar waktu itu Pak. Begitu. Di pinggir jalan bom semua Bapak, dan di situ ini tungku priok nasi Bapak yang lapar itu dari keluarga dari Kodi Utara, Kodi Bangedo, sudah kumpul semua ribuan orang waktu itu Pak. Sehingga waktu itu saya terus terang dengan cepat untuk merespon, dan saya berpikir sejenak, saya katakan hari ini baru saya buka rahasianya Bapak Setda. Kalau saya tidak laksanakan perintah Pak asisten, maka karena ketakutan maka mati, saya bilang begitu. Kalau begitu saya harus pilih teriak, saya bilang begitu. Kalau saya teriak antara mati atau hidup. Kalau saya diam pasti mati. Bom itu sudah datang Pak. Begitu. Maka sejenak saya berpikir kalau begitu pilihan saya teriak saja. Kalaupun nanti itu saya teriak dengan bahasa budaya, kalaupun itu bom datang memang tidak ada pilihan lain. Mati sudah, saya bilang begitu. Dia pun tetap mati. Tapi Kalau mati dengan begitu pakaian teriak, dinas. iya mati dengan pakaian dinas waktu itu Pak. Saya bilang ambil Saya ronggeng Pak waktu itu Pak. Oke Bapak, saya lanjut Bapak. Kenapa mereka berjuang Bapak? Saya pun orang asli Balagar Bapak. Begitu. Bukti nyata waktu itu Bapak. Saya secara kebetulan orang asli Balagar Bapak, dan ini menjadi alasan untuk di sana semakin yakin bahwa benar wilayah secara budaya wilayah Karanginda itu adalah wilayah kecamatan Kodi Balagar karena bekar dari Kahalen. Karena itu Dusun Ampat Pak. Lalu kemudian mendukung waktu itu PT Karanginda kalau tidak ada blue start di antara kami antara dua wilayah, maka di sana yang serahkan
yang serahkan PT Karang Indah kepada direkturnya di sana adalah termasuk ini orang tua dan orang tua yang meninggal, orang Kodi. Begitu, bukan orang di sana, Pak. Ini saya sampai merinding 10 badan. Begitu. Ini terus terang dan terus terang saja Bapak, kalau bukan itu saya sendiri atas nama wilayah Kecamatan Kodi Belagar Bapak, atas nama saya bertanggung jawab, Pak. Leluhur ada di antara kami semua sekarang. Ya, ini Bapak. Artinya secara undang-undang itu Bapak benar waktu itu Bapak, dan itulah yang kita tidak bisa buat apa-apa, sehingga pilihan kami mati saja, lebih bagus Pak. Begitu. Teriakan masyarakat waktu itu Bapak Bupati, Bapak Asisten, siapkan karung sama kami untuk isi semua dalam karung dan buang di laut. Mereka katakan seperti itu. Mereka teriak sepanjang jalan, Bapak. Begitu waktu itu, Bapak. Ini suka dukanya yang waktu persiapan bersama-sama dengan dari badan perbatasan dari provinsi waktu itu, Pak. Dari provinsi waktu itu, Bapak, sampai ketakutan beliau, lalu kemudian dia lupa dia punya HP di mana, dia jatuh di mana, dia tidak tahu waktu itu, Pak. Tetapi rakyat waktu itu, Bapak, dia temukan, dia kembalikan, Pak, begitu. Begitu. Iya, Bapak, waktu itu. Begitu, Pak. Nah, dia waktu itu. Jadi sebenarnya kami ini, Bapak, kalau sudah temukan yang begitu-begitu, tidak kembali lagi. Tetapi masyarakat di sana, Bapak, tidak mengharapkan itu. Mereka juga takut kepada leluhur. Begitu, Pak. Mereka serahkan baik-baik waktu itu, Pak. Nah, begitu, Pak. Itu seperti itu, Pak. Nah, ini kan supaya nanti Bapak, tadi Bapak terus terang saja Bapak, masih saya sebagai pimpinan wilayah, sebagai juga orang Belagar, saya sesungguhnya hari ini saya mau dengar persis bahwa SK sudah ada di sini, sudah ada sekarang. Itu harapan saya, Bapak. Begitu. Tetapi ya tentu bahwa iya, Bapak. Tetapi apa boleh buat, Bapak? Terus terang bahwa perjuangan kita tentu bahwa kami titipkan punya leluhur Bapak untuk bersama-sama dengan Bapak mereka. Begitu, Bapak. Nah, bersama Tuhan untuk bersama-sama dengan Bapak mereka sehingga tidak ada hambatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak, dan tidak ada kata yang lebih indah yang kami harus sampaikan kepada Bapak sekalian. Bahkan juga materi tidak ada yang mampu kami berikan, Bapak. Tetapi hanyalah ucapan banyak terima kasih dan doa restu daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi untuk Bapak mereka mendapat berkat. Mungkin itu saja, dan kalau ada kata-kata yang kurang, terima kasih Bapak Wakil yang motor kerja itu Kejar itu, SK Bapak, dan kami tidak lupa Bapak untuk Karang Indah, Bapak. Kami tidak lupa, khusus seluruh Kecamatan Kodi Belagar, Bapak. Saya masih ada di wilayah Kecamatan Kodi Belagar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan. Salam. Nah, begitulah kira-kira cerita tentang ketegangan yang terjadi selama 3 hari yang lampau tahun 2019. Sama saya di sana. Nah, masyarakat sudah ngotot bilang mau perang, mau apa, saya bilang sikapi. Kita turun, kita sikapi. Mati dengan pakaian dia, kita bangga. Entah kemana, benar-benar kesulitan. Semangat dua camat ini mereka turun, tapi beliau ini paling semangat. Saya orang keras, kami lebih keras Bapak, rakyat bilang. Gubernur bilang saya orang keras. Kita lebih keras Bapak. Kita lebih keras Bapak. keras. Begitu ini di depan, Rakyat Pak. ini. Begitu. Ini rakyat, Pak. Ya saya ambil itu mic dari Pak Gubernur, izin saya bilang. Saya ada orang lihat. Kan saya berdoa dari rumah baru saya ke sana. Yang lain tidak berdoa mereka kan. Dan itu pun Bapak saya tambahkan sedikit untuk PT Karang Indah tadi yang sesungguhnya sesungguhnya sebenarnya kalau tidak ada dusta di antara kami semua, antara 2 kabupaten itu sebenarnya itu bagian daripada kami, karena yang serahkan tanah waktu itu adalah beliau mereka. Begitu. Kalau tidak ada dusta, Bapak, ada dokumennya. Begitu, Pak. Tetapi mau tidak mau kita hanya berharap saja supaya wilayah khusus Karang Indah biar tetap menjadi milik kami, dan itu PT biar menjadi milik mereka, lalu kemudian mudah-mudahan itu menjadi berkat buat kami saja, Pak. Begitu. Amin. Ya. Begitu. Ada tanah PT Bapak serahkan. Iya, kami serahkan, Pak. Begitu. Bapaknya saya dulu Ini masih serahkan. ketua DPR. Ya, yang urusin. Itu papel Pak. Begitu. Masih ketua DPR dulu waktu serahkan. Dan bukan berapa Fotonya ada semua. Laura, di Kahale.
Ya, serahkan di wilayah Kekayaan. wilayah Sumatera Barat Daya. Wilayah sekarang ini adalah wilayahnya dia sekali. Dengan Pak Mujima dulu yang masih bupati. Saya pikir itu saja. Ya, Bapak, terima kasih banyak dan terima kasih banyak Pak Direktur. Semua perjuangan, pengabdian dan kebaikan hati buat keluarga ini menjadi catatan dan didoakan oleh keluarga semua di sini. Secara adat biasanya kami kalau bicara di kampung adat, leluhur sudah di sini dan mereka mendoakan. Semoga suatu saat di tempat yang lebih baik lagi. Salam. Salam. Terima kasih. Jauh. Jauh. Jauh sekali. Oh, jauh sekali.